Berarti kalau di project Adi Sepodarwo sendiri, Mas Doni itu berperan sebagai Awalnya dulu kita saya sebagai develop animatornya. Animator kalau tidak memiliki kemampuan kuat di acting juga kurang bagus. Bikin studio itu resikonya besar, investasinya juga besar. Tapi saya punya kenyamanan, mungkin punya pilihan bahwa saya coba men-setup studio. Jadi biar bayangan saya, wah kayak yang lain-lain itu kelihatan enak ya punya studio animasi, bisa di animasi. Nah itulah saya lagi waktu itu pengen mencoba. Animpiade Animation for All. untuk kedepannya nih Mas. Apa yang Mas Doni ingin lakukan di dunia animasi? Ya pasti pengennya semua ini berkembang ya dengan baik ya. Kita pasti berkembang dengan baik ini. Ya kita bisa main di film animasi, kita bisa bikin konten sendiri, IP yang tadi dibilang, kemudian pengembangan lagi ke ranah dunia game. Nah ini kan kepenginnya ya ke depan seperti itu. Jadi kembangin bisnis ini sampai kepada hal-hal yang sinergi lah dengan Kalau animasi. menurut Mas Doni Indonesia mampu nggak sih Mas? Karena kan banyak stigma di luar sana, ya animasi Indonesia paling masih gitu-gitu aja lah. Enggak sih, kalau saya yakin mampu sih. Sebenarnya SDM Indonesia tuh bagus-bagus kok. Yang kurang apa? Kalau dari animasi Indonesia? Dari Mas Doni setelah tadi dari freelance kemudian ke studio, bikin studio sendiri. Iya. Yang kurang apa ya? Yang lebihnya gini nih. Mas sebagai animator, ini contoh ya, Mas sebagai animator. Pernah terlibat di animator yang sangat bagus kualitasnya. Kemudian kontraknya habis nih. Iya. Berarti kan sudah punya basic bagus kan animatnya. Pindah kerja di studio A. Dia mengerjakan konten yang animasinya tidak sebagus yang Mas pernah kerjakan. Berarti mau nggak mau kan Mas menyesuaikan nih. Iya, dengan kualitas yang ada. Iya. Berarti kan tidak bisa kita katakan bahwa animasinya jelek, enggak. Tapi kan menyesuaikan yang ada. Padahal basically Mas sudah bagus animatnya. Iya. Tapi takut studio dengan kualitas yang di bawahnya. Mungkin terkait apa budget atau Ya mungkin. kayak ada alasan kenapa studio akhirnya Ya, karena menurunkan kalau kualitas. ngomong idealis pasti berkaitan dengan budget. Kalau ngomong idealis ya. Jadi kita pengen kualitas yang bagus ya pasti tinggi cost-nya. Tapi tidak semua project budgetnya tinggi. Jadi Jadi akhirnya yang terjadi menilainya animasi kok kayak gitu terus. Berarti kalau saya melihat ada animasi yang ini kok agak nanggung-nanggung gimana, bukan salah animatornya. Iya, belum tentu salah animatornya, tapi mungkin ada di balik itu. Iya, benar. Tapi animatornya akhirnya mengakui itu juga, karena ada beberapa animator yang waduh ini kayaknya animasinya kayak saya menyesal tuh bikin animasi ini, akhirnya nggak diakuin itu, tapi ini tetap ada gitu. Itu cerita lucu pernah terjadi. Nah ini ternyata pernah terjadi banyak. Kita bikin animasi tapi bukan series ya, bukan Iya. series buat televisi, enggak. Diminta bikin animasi, kita bantuin dengan deadline yang tidak masuk akal, 2 hari. Kita duduk kita bikin 2 hari. Nah, Ini udah di studio. Udah, teman-teman requestnya gini, Mas jangan masukin title-nya ya. Tapi akhirnya masuk. Karena malu. Itu terjadi. Jadi ternyata ya mungkin sebagai animator sebenarnya karyanya sudah banyak, tapi ya ternyata ada juga karya yang tidak ingin diakui oleh animator bahkan studionya. Tapi nama studio tetap enggak. Jadi bener kayak ya udahlah, yang penting ya duitnya masuk, kita dapat dapat ngebul lah ya, dapat ngebul dengan walaupun tidak masuk akal, biasanya lebih ke deadline dan budget dari kliennya. Budgetnya oke sebenarnya, tapi deadline-nya nggak masuk akal. Ya akhirnya kualitasnya kan juga nggak bagus. Iya. Tapi kalau pasarnya berarti
tinggi sebenarnya pasar animasi di Indonesia. Ya, peluangnya banyak. Peluangnya banyak. Kalau pasar kan tergantung pada konsep kita mengemas, membuat sebuah kamus pada konten mau dilempar kemana kan tergantung ide kreatifnya di sini. Jadi nggak bisa semata-mata tanpa riset tiba-tiba ngomong pasarnya bagus. Ini menurut saya. Tapi peluangnya banyak iya. Tergantung bidikan market kita mau seperti apa. Oke. Nah kalau dari sebagai kacamata pemilik studio, banyak animator yang dia ketika masih kuliah atau dia sedang belajar animasi, dia pasti cita-citanya, oke, setelah ini saya mau langsung bikin studio. Nah, bagaimana mungkin ada pesan-pesan dari Mas Doni untuk para animator yang ingin bikin studio sendiri Setelah lulus kuliah, jagoan. Oh iya, maksudnya kan keren gitu. Tapi kan cuman ya harus berhati-hati lah, jangan sampai kita ngawur. Tiba-tiba bikin studio, tapi kita tidak pernah terlibat langsung di industri kan, ngawur ya. Dapat ngawur itu. Harus banyak belajar dulu deh, jangan tergesa-gesa. Jangan tiba-tiba Ya masuk industri dulu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, mengamati dulu apa yang ada di industri itu, baru kita bisa mikir studio. Pikir lagi investnya berapa, resikonya apa, kan itu dipikir dulu sama matang. Jadi orang bisnis ya siap aja untuk tiba-tiba kita harus roller coaster ya, naik turun. namanya. Diperhitungkan dari awal. Kalau misalnya tidak siap dengan roller coaster, mending jadi karyawan aja tadi. Ya mungkin, tapi juga harus punya jiwa ini dong, berani untuk entrepreneur. Ya. Kalau punya jiwa bisnis juga, itu kan bagus. Kalau untuk orang-orang yang sudah berkecimpung di industri, kemudian mau bikin studio, nah mungkin dari Mas Dunia ada pesan-pesan. Ya itu tadi sudah saya katakan, prepare dulu semuanya. Berpikir tentang bisnis plan-nya, berpikir tentang resikonya dulu. Kemudian karena kan investnya ini lumayan ya, kita mau target berapa SDM ini, misalkan cukup 10 atau 7 atau 5. Minimal kan harus ada tempat, ada komputer, ada internet dan lain-lain. Itu dihitungkan dulu cost-nya berapa. Sampai pada persiapan cadangan cost-nya untuk berapa lama itu disiapin dulu. Dimatengin, jangan langsung bikin tiba-tiba tambang atau apa, beli komputer habis itu nggak ngerti mau ngapain. Ada gitu ada. Saya nggak tahu, mungkin saya nggak ngerti. Ya kan ada mungkin beberapa yang nekat bikin studio akhirnya tidak bertahan lama. Ya karena emosional. Saya pernah ngerti, cuman beberapa aja saya tahu. Oke. Pernah terjadi ya. Jadi tidak sekali 2 kali itu terjadi. Ya. Berarti kalau dari sejak Mas Doni mendirikan dari studio 8 Mata ini, tantangan terbesarnya apa sih? Dan kita harus mencari ini, harus ada, apalagi fokus di servis ya. Kalau servis ini kan berarti kita harus benar-benar, ini ada pekerjaan servis A gitu. Kita harus nyiapin lagi. Saya sebagai tim manajerial ini harus nyiapin lagi, nanti ada proyek apa lagi. Jadi nggak cuma ini selesai habis sudah tiba-tiba ini selesai, nggak ada masukan lagi, ini lari SDM-nya pasti pindah. Nah ini kan juga apa yang namanya tantangan, Pak. Kita tahu tuh kehilangan animator lagi, dan itu juga pernah terjadi. Jadi kita selesai project, karena terlalu lama nggak ada project, akhirnya teman-teman pasti dong butuh income, butuh masukan, sedangkan studio tidak mungkin bisa mengcover sampai banyak karena pasnya malahnya mereka pindah kerjaan. Nah ini kita harus cari lagi, sedangkan mencari animator ini kan nggak gampang, susah. Padahal lulusan animasi kayaknya banyak. Ya saya belum jaminan langsung bisa produksi. Ya, karena ini ya, industri dengan akademisi kan beda. Yang diajarkan di akademisi itu tidak kemudian digembleng seperti di industri, beda, karena dia masih terkait dengan
materi-materi yang lain, kemudian dari akademisi, kemudian masuk ke industri. Nah ini baru kita kawal lagi, butuh waktu lagi sekian lama untuk bisa jadi animator. Berarti gapnya cukup jauh antara lulusan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Lumayan. Ya, makanya kita tadi sempat bikin pelatihan juga. Ya, jadi kalau saya biasanya gini, kalau misalnya saya punya target produksi bulan depan gitu, saya dari 1,5 bulan ini sudah mencoba cari dulu animatornya. Kalau ada yang masih perlu dipoles ya, nah itu saya suruh masuk dulu sebelum jadwal kita running nih ya. Kita suruh dia masuk dulu, kita kawal dulu di studio. Nantinya setelah ini project sudah berjalan, dia udah siap. Itu cara ngetek kami seperti itu. Berarti tidak semerta-merta saya mau daftar nih ke 8 Mata kemudian bisa langsung kerja. Belum tentu. Ada yang iya, ada yang belum. Oke. Kalau misalnya saya sebagai animator, saya mau mendaftar sebagai ke studio. Kasusnya di sini saya pengen daftar 8 Mata. Saya masih bukaan nggak ya? Oke, anggaplah masih bukaan. Iya, masih ada peluang lah. Ada peluang lah. Kesempatan ya. Peluang. Apa yang harus saya siapkan supaya saya bisa masuk ke 8 Mata? Portofolio. Oke, portofolio. Biayanya itu. Coba portofolio aja. Iya. Portofolio. Habis dari saya datang, saya punya portofolio segini-segini. Ya kan pasti kita dikirim dulu kan. Iya, kita lihat kan. Pasti kita tes. Itu yang dikirim tuh karya bener apa enggak? Iya, betul. Soalnya sudah bisa ngeklaim gitu banyak lah ya. Tes dulu. Tes oke ya baru nanti salaman. Ya, berarti yang terpenting adalah portofolionya. Ini 8 Mata kan pasti harus 3D berarti kan? 3D. Nggak bisa saya ngirim portofolio 2D. Ya 3D. Jadi 3D-nya kayak gimana? Makanya kalau kita buka lowongan kan pasti 3D animator gitu, spesifik. Jadi orang biar ngerti, bukan animator 3D. Gitu. Jadi ya 3D yang dia masukin. Kalau yang paling sulit dicari apa, Mas? Kan kalau 3D itu ada modeler, kemudian ada. Kalau saya pernah itu waktu itu disuruh nyari ini kompositor. Lumayan. Kompositor. Ya, buat teman-teman tuh. Kalau ada yang mau ngincer kompositor berarti susah. Berarti begitu dia ada satu kompositor dia akan dicari banyak. Ya mungkin. Jadi waktu itu saya ngerjakan orang waktunya pada di Miswar itu animasi. Nah itu kan full sama produksinya di sini. Diminta untuk ngebantu cari 3D kompositor. Wah, terus nyerah itu. Kalau itu kerjaannya ngapain, Mas, kompositor? Ya kompos, jadi menggabungkan layer sama efek videonya di situ. Justru itu yang paling sulit ya untuk dicari. Sekarang kalau ngomongin animator kan udah banyak. Ya apalagi 3D ya. Animator yang ada sama kelas animasi lah, kampus animasi dan lain. Ada pelatihan juga. Tapi yang disayangkan ini loh, lulusannya itu belum bisa langsung dipakai. Itu yang kadang malah jadi terlalu banyak animatoran di awal karena belum bisa kita pakai. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa? Pesan untuk teman-teman yang ingin terjun ke animasi. Dia dari nol, dia cuma suka aja nih. Tapi terjun ke animasi kan, kalau saya lihat ada banyak pintu sebenarnya kan. Biasanya orang ngiranya animator harus bisa gambar. Ternyata tidak. Ya oke, bisa gambar tapi bukan gambar yang seperti yang dibayangkan. Nah, pesan-pesan dari Mas Doni untuk teman-teman yang ingin masuk ke dunia animasi. Kalau saya sih sederhana sekali pesannya. Jadi jangan malu untuk belajar. Nah, saya cuma itu aja. Jadi jangan pernah merasa kita ini sudah paling bisa. Jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk berguru. Nah, itu aja pentingnya. Dengan itu nanti sudah pasti akan banyak sekali peluang yang akan dia dapatkan. Oke, yang penting mau bertanya, mau belajar, tapi tetap sopan ya. Jangan itu, itu yang terpenting kalau menurut saya. Terlepas dari kemampuannya dia. Iya, karena kan belajar kan sampai kita mati ya belajar terus. Apalagi kita mau mengawali pengen jadi animator.
Jadi jangan pernah merasa bahwa wah udah jagoan ya, jangan dulu, masih ada langit di atas langit. Iya. Berarti kalau dari Mas Doni misalnya ada 2 pelamar, yang satu sudah jago banget, tapi dia mungkin merasa bahwa dia tahu bahwa dia jago. Jadi dia ya udah melaksanakan semaunya. Yang kedua, dia nggak jago-jago banget, tapi dia punya keinginan untuk belajar. Yang mana yang akan Mas Doni pilih? Ini kalau ada yang pelamar nih ya, selain dari karya itu pasti dari attitude-nya itu penting. Iya, jadi belum tentu juga kita langsung ini jagoan apa yang mau belajar. Kita belum tentu bisa pilih salah satu. Tapi kita attitude ini pertimbangan yang paling besar. Karena saat ini jago udah merasa bagus animasinya. Tapi kalau dia bagus attitude-nya ya kita bisa aja terima. Tapi kalau misalkan yang belajar, yang pengen belajar tapi kurang bagus attitude-nya juga kita nggak mungkin terima. Jadi bisa dipahami ya. Bisa. Jadi kalau yang mau belajar dan bagus attitude-nya, biasa mendingan itu karena pinter itu kan bisa diajarin, bisa dipinterin nih orang. Tapi kalau sudah karakter kan susah. Itu gambarannya ya. Ya, mantap sekali. Ini sebuah obrolan yang sangat membuka pikiran ya buat teman-teman di rumah. Dari kalau misalnya mau masuk ke animasi ternyata tidak melulu tentang skill. Walaupun skill iya akan sangat menunjang karir, tapi yang pertama dan yang terpenting adalah attitude. Karena attitude itu yang nanti akan membuat kita dipertimbangkan untuk mungkin dipakai lagi. Sangat mempengaruhi sekali. Sangat mempengaruhi ya. Kalau kita mau belajar, ya skill sedengan sudah bisa masuk selama mau belajar dan attitude bagus. Betul. Oke, ya itu tadi obrolan kita bersama dengan Mas Doni. Sangat luar biasa sekali. Semoga menginspirasi teman-teman yang ada di rumah dan semoga tidak mengecilkan hati teman-teman buat tetap terjun di dunia animasi, tapi dengan pertimbangan yang tepat. Jadi semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di Animation Talk berikutnya. Dadah.